Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperkenalkan sebelumnya, nama saya Angga Safyan Arifin, Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan IAIN Jember, Prodi PBA kelas B2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai iman, yang kedua kufur, dan yang ketiga adalah hukuman atau pandangan Khawarij bagi pelaku dosa besar. Kita mulai. Yang pertama adalah iman. Dalam bahasa Indonesia, iman sering diterjemahkan dalam membenarkan atau pembenaran. Sedangkan secara epistemologi, kita tahu bahwa iman itu adalah sesuatu yang berkenaan dengan hati, hal-hal gaib yang berkaitan dengan Tuhan, akhirat, takdir, rizki, itu merupakan pembenaran yang harus dipercayai atau dibenarkan dalam hati. Ada beberapa definisi daripada iman itu sendiri, antara lain menurut ulama fikih yaitu Hasan Hanafi, setidaknya mengungkap ada 4 istilah kunci kalau kita berbicara mengenai iman. Yang pertama adalah ma'rifah bil aqli, ya. Yang kedua adalah amal, dan yang ketiga iqrar, dan yang keempat tasdik. Kemudian dari beberapa referensi yang lain, definisi iman itu sendiri adalah tasdikum fil qalbi, pembenaran dalam hati, wa iqrarum fil lisani, dan diucapkan dengan lisan, dan yang terakhir, yang ketiga adalah dilakukan atau ditampakkan dengan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dari beberapa definisi yang tadi saya jelaskan, dapat kita tarik kesimpulan bahwa iman itu berkaitan atau erat hubungannya dengan hati dan perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu kufur. Kufur dalam Indonesia, dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan sebagai makna tersembunyi atau menutupi, ya. Orang Inggris mengatakan cover, yaitu adalah penutup. Misalkan buku, di luarnya mesti ada covernya. Cover berguna untuk menutupi buku, seperti itu. Dan misalkan dalam hukum Islam atau ajaran Islam, orang Arab sebelumnya orang Arab mengatakan bahwa kafir itu adalah malam. Kenapa? Karena di waktu malam itu menyembunyikan sesuatu, yaitu keindahan bintang. Lain halnya dalam ajaran Islam. Orang yang dimaksud kufur di sini adalah orang yang menutupi dirinya daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semisal kita mempunyai gelas dan tutupnya, ya. Ketika kita hendak menuangkan air ke dalam gelas, tetapi gelas itu tertutup, maka gelas tidak akan terisi oleh air. Dan sebaliknya, kalau misalkan kita menuangkan air tanpa terhalang oleh cover, sesuatu yang menghalangi, artinya tutup cangkir misalkan, maka air akan terisi di dalam gelas. Begitu analogis pemikiran daripada kufur dalam Islam. Kemudian kufur itu terbagi menjadi 2. Ada kufur akidah dan kufur nikmat.
Kufur akidah yaitu orang yang mengingkari apa yang wajib diingkari, apa yang wajib diimani dalam Islam. Misalkan mengingkari adanya Nabi Muhammad SAW dan mengingkari bahwa ada nabi lain setelah Nabi Muhammad. Kemudian kufur nikmat. Kufur nikmat adalah orang-orang yang tidak, artinya orang-orang yang tidak bersyukur akan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, mengingkari bahwa rezeki pemberian Tuhan itu bukan berasal dari Allah, melainkan dia berasal misalkan dari orang lain, menyampingkan Allah daripada yang lainnya. Penjelasan yang ketiga yaitu pandangan Khawarij dalam memandang pelaku dosa besar. Khawarij ini pada umumnya memiliki ciri yang khas, yaitu dengan watak ekstremitasnya dalam memutuskan suatu perkara berkaitan dengan kalam. Tak heran pula aliran ini juga memandang ekstrim bagi pelaku dosa besar. Berdasarkan firman Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Dengan dalil ini Khawarij mengatakan bahwa sahabat Ali Al-Muawiyah, Amr bin As dan Abu Musa Al-Asy'ari itu termasuk dalam golongan kafir. Khawarij menetapkan dosa itu hanya satu macam saja, yaitu dosa besar. Dan demikian orang-orang Islam yang tidak sejalan atau tidak sependapat dengan aliran Khawarij ini dapat diperangi dan diambil hartanya karena dengan dalih mereka berdosa, dan setiap yang berdosa itu adalah kafir. Begitulah penjelasan ulasan singkat mengenai Khawarij yang dengan mudahnya mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu adalah kafir. Dan dalam perkembangannya Khawarij terbagi menjadi subsekte-sekte yang banyak yang akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.